Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, sedikit kita berbicara tentang perbedaan sholat dengan zikir. Para jamaah yang dirahmati Allah, sholat dapat kita artikan doa. Jadi apabila kita sholat, berarti kita telah berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena bacaan-bacaan di dalam sholat itu banyak mengandung doa. Kemudian definisi sholat menurut istilah itu adalah suatu bacaan dan suatu gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi bacaan yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, gerakannya juga, serta dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Inilah sholat. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Miftahus sholati tuhur, wa tahrimuhat takbir, wa tahliluhat taslim." Kunci sholat itu adalah bersuci. Permulaannya adalah takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Penutupnya itu adalah salam. Jadi inilah yang dimaksud dengan sholat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholat ini waktunya telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Misalnya sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya, waktunya sudah masing-masing ditentukan oleh Allah. Bacaannya sudah ditentukan juga oleh Allah lewat lisan Rasulullah. Gerakannya demikian juga. Mesti harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Jadi sholat itu juga harus menghadap kiblat. Jadi tata cara sholat itu sudah diatur sedemikian rupa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah. Lalu apa itu zikir? Zikir dapat kita artikan ingat dan menyebut. Kalau kita ingat kepada Allah, berarti telah berzikir, tapi harus disebut. Ketika kita ingat, mesti harus menyebut. Misalnya ingat dengan Allah, Allahu, Allahu, atau La ilaha illallah, atau Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dan sebagainya. Itu mesti ingat dan sebut. Ketika kita menyebut, mesti harus ingat. Jadi waktu kita berzikir itu tidak terikat waktu. Kapanpun bisa. Ketika kita duduk, berbaring, berjalan, siang, malam, sore, pagi, dan sebagainya, itu terserah kita. Tapi kalau sholat, itu ada waktu-waktu tertentu. Kalau duha, ada waktu tertentu. Kalau tahajud, ada waktu tertentu, yaitu di malam hari. Para jamaah yang dirahmati Allah. Demikian juga bacaan dari
zikir itu banyak macamnya. Salat juga termasuk zikir. Membaca sholawat, zikir. Membaca Al-Quran, zikir. Bertasbih, bertahmid, bertahlil, zikir. Berdoa, zikir. Ingat pada Allah dalam hati sanubari kita, juga zikir. Lalu pertanyaannya, apa perbedaan sholat dengan zikir? Perbedaannya, kalau sholat itu sudah ditentukan waktunya, gerakannya, bacaannya, harus suci dari hadas besar dan kecil. Jadi ini yang disebut dengan sholat. Misalnya kita sholat subuh, tentu di waktu subuh. Tidak bisa di waktu tengah hari. Kemudian bacaan-bacaannya pun harus sama. Yang diajarkan oleh Rasulullah. Misalnya di waktu ruku, salah satu bacaannya adalah Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Waktu sujud, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Jadi harus sama, tidak boleh dirubah dengan yang lain. Misalnya baca Quran, walaupun sama-sama zikir. Kenapa? Karena sudah diikat oleh Rasulullah, sudah ditentukan oleh Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Lalu di mana kita melihat Rasul salat, sedangkan kita tidak berada di zamannya? Nah, cara melihatnya adalah lewat guru-guru kita. Karena guru-guru kita melihat dari gurunya. Gurunya melihat dari gurunya terus sampai kepada para tabi'in. Para tabi'in melihat sholat itu yang dicontohkan oleh para sahabat. Sahabat melihat contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pedomannya Quran dan hadis. Nah, ini sholat. Nah, tapi kalau zikir, waktunya tak ditentukan. Mau subuh silahkan. Mau di waktu zuhur silahkan. Waktu asar silahkan. Waktunya 24 jam. Itu bebas. Dan bacaan zikir itu pun tak ditentukan. Banyak ragamnya. Sesuai dengan kehendak kita. Kalau kita mau berzikir la ilaha illallah, ya la ilaha illallah. Terus kita berzikir. Kalau kita mau berzikir subhanallah, ya subhanallah. Itu bedanya. Kemudian kalau sholat ada gerakan tertentu. Di waktu berdiri kita bersedekap. Di waktu ruku, di waktu berduduk, dan di waktu sujud. Tetapi kalau berzikir terserah. Kita mau sambil duduk bersila boleh. Mau berbaring boleh. Mau berjalan boleh. Berdiri silahkan. Jadi tidak terikat waktu. Berbeda dengan sholat. Para jamaah yang dirahmati Allah. Tentang sholat juga itu ada awal dan akhirnya. Diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Tapi berbeda dengan zikir. Kita mengakhirinya misalnya membaca la ilaha illallah diawali dengan membaca tawasul umpama, membaca istighfar, kemudian membaca sholawat, kemudian lalu kita berzikir. Nah, setelah itu kita akhiri. Nah, jadi berbeda sama sekali.
Contoh saja yang nyata bagi kita perbedaannya, misalnya ketika kita sholat berjamaah atau sholat sendirian sama. Misalnya kita setelah sholat subuh, maka di situ setelah kita sholat itu kan diakhiri dengan salam ke kanan maupun ke kiri. Nah, setelah itu bukan disebut sholat. Misalnya kita berzikir, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam, sampai seterusnya. Kita membaca lagi ayat kursi, kemudian kita baca lagi subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dilanjutkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dilanjutkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, sampai seterusnya. Terus kita langsung kita tutup dengan doa. Nah, jadi itu zikir namanya. Jadi bukan sholat. Sholat ada tata cara tertentu, zikir juga ada tata cara tertentu yang tidak sama. Memang sholat itu adalah zikir. Ini tujuan utama. Tujuan utama dalam menyembah Allah itu harus ada zikir, ingat kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budani wa aqimis salata li zikri. Aku, kata Allah, sesungguhnya innani anallah, sesungguhnya aku ini, kata Allah, adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain dari aku, kata Allah. Fa'budani, maka sembahlah aku. Wa aqimis salata li zikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Jadi Allah mengatakan bahwa dirinya adalah Allah. Dan Allah mengatakan tidak ada Tuhan melainkan hanya aku. Allah mengatakan sembahlah aku. Jadi kita harus menyembah Allah. Dalam menyembah Allah, wa aqimis salata li zikri, salatlah kamu untuk mengingat aku. Salat untuk mengingat aku, kata Allah. Jadi salat itu adalah berzikir kepada Allah. Tapi tidak sama dengan zikir-zikir yang di luar salat atau sebelum salat. Ini harus dibedakan. Jadi ini kadang-kadang banyak orang yang keliru dalam mempelajari ilmu tasawuf. Banyak yang keliru. Katanya kami sudah sholat batin. Tak perlu lagi sholat seperti ada ruku, ada sujud, bacaan-bacaan tertentu. Kami cukup ingat kepada Allah. Sholat subuh, ingat saja kepada Allah. Sholat asar, ingat saja kepada Allah. Katanya sudah dianggap sholat. Itu belum sholat namanya. Jadi yang kita ingat kepada Allah itu, bukankah itu sholat? Itu bukan. Itu hanya ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Karena zikir itu belum tentu sholat. Tetapi sholat pasti ada zikirnya. Ini kaidah. Orang berzikir belum tentu sholat. Tetapi orang yang sholat pasti berzikir. Zikirnya pun ada ketentuan-ketentuan. Tidak seperti dengan zikir biasa. Contoh yang kita utarakan tadi. Kita setelah dalam sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sampai seterusnya. Ada ruku, i'tidal, sujud, duduk, sampai seterusnya. Kemudian kita salam ke kanan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi.
Assalamualaikum warahmatullah. Di sini ada ketentuan khusus. Tapi kalau kita zikir tidak ada ketentuan khusus seperti ketentuan yang di dalam sholat. Nah, jadi kita berzikir itu belum tentu sholat. Nah, seperti yang tadi setelah sholat kita akan membaca subhanallah, 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 alhamdulillah. Itu hanya zikir, tapi bukan disebut dengan sholat. Nah, ini jangan salah pengertian. Mentang-mentang sudah sampai ke makrifat, lalu sholatnya hanya ingat kepada Allah saja, tidak perlu gerakan, tidak perlu bacaan yang sama seperti bacaan sholat. Kita sudah menganggap itu sholat. Itu bukan. Itu bukan. Itu hanya, kalau mau dipaksakan, itu hanya zikir. Kalau dalam hati disebut, berarti zikir hati. Kalau dalam ruh kita sebut, berarti itu zikir ruh. Kalau kita di dalam sir menyebutnya, berarti itu zikir sir. Zikir rahasia, tapi bukan sholat. Sholat mesti ada ketentuannya. Buktinya saja Rasulullah SAW induk pelopor dari ma'rifatullah. Tetapi Rasulullah selain dari berzikir, dia tidak henti-hentinya berzikir. Pada saat tidur pun dia ingat kepada Allah. Kalau kita tidak ingat kepada Allah waktu tidur. Waktu berjaga pun hanya seberapa kita ingat kepada Allah. Tapi Rasulullah dalam tidur pun dia ingat kepada Allah. Terjaga hatinya. Terus mengingat kepada Allah. Tetapi dia sholat tetap. Sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, isya berjamaah dengan para sahabat. Kemudian dia sholat sunnah yang luar biasa banyak. Akhirnya dalam hadis yang sahih diberitakan sampai bengkak kakinya. Karena banyaknya sujud, banyaknya berdiri. Ini kalau kita ingin mencontoh Rasulullah, contohlah seperti itu. Karena beda antara sholat dengan zikir. Nah, karena sholat batin itu harus ada sholat zohir. Dari sholat zohirlah timbul batin. Penghayatan itu batin namanya. Kalau terpisah itu bukan sholat. Sholat batin lain, sholat lahiriah lain. Itu tidak. Dari sholat lahiriah itulah kita jadi sholat batin. Misalnya Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maka kita hayati. Kita hayati. Itu jadi sholat batin bersamaan dengan sholat lahiriah. Maka kita ingat kepada Allah yang maha tinggi. Kita lebur di dalamnya. Kita fana di dalamnya ketika kita sujud. Ini disebut dengan sholat lahir dan sholat batin. Itu sholat lahir dan batin tidak boleh dipisah. Kalau kita bikin sholat batin lagi, itu bukan sholat batin namanya. Zikir. Zikir. Zikir batin namanya. Bukan sholat batin. Ini harus kita pahamkan. Nanti bisa terpeleset. Kalau kita hanya sholat batin saja, hanya ingat kepada Allah. Terus merasa kosong kita. Yang ada hanya Allah. Tapi hanya seperti bersemedi saja. Ingat saja. Itu bukan sholat. Tapi zikir namanya. Lalu kita tidak sholat subuh. Sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Maka kita berdosa. Karena sholat itu adalah sholat wajib. Kalau sholat sunat tidak masalah lah. Nah, sholat wajib berarti kita ketika ingat kepada Allah dengan batin kita, maka kita dapat pahala. Tapi ketika kita meninggalkan sholat 5 waktu, maka kita berdosa. Nanti di akhirat berhitung kita.
diperhitungkan oleh Allah, mana yang lebih Kalau banyak dosanya, berarti kita harus dimasukkan ke dalam neraka dulu. Kalau tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjamaah yang dirahmati Allah. Mari, ini perbedaan antara sholat dengan zikir. Mari kita selalu berzikir dalam keadaan apapun, dalam waktu apapun, baik dengan jahar ataupun dengan sir atau batin kita. Dan sholatlah kita dalam sholat 5 waktu. Sehingga kita nanti batin kita ingat kepada Allah ketika sholat 5 waktu. Inilah disebut dengan sholat lahir dan batin yang tak terpisah lahir dan batin. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.